Halo, berjumpa lagi dengan kami di dalam acara Do Share, Daniel and Olivia Sharing. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal yang mungkin dulu pernah kita bahas juga, tetapi ini karena muncul kembali ke permukaan sehingga kita mau bahas sekali lagi bicara tentang hal yang toksik. Ya, oh iya benar ya, kita sekitar tahun lalu Ya, betul. pada masa pandemi itu kita punya serial membahas tentang toksik dalam berbagai area kehidupan kita. Mulai dari toxic in relationship ya, yang mana melingkupi dalam hubungan pacaran, kayaknya kita pernah bahas ya. Pacaran pernah, kemudian dalam lingkungan keluarga, anak dan orang tua, suami istri, kemudian dalam lingkungan kerja. Tapi mungkin waktu itu kan judulnya kayaknya The Extra Miles ya kalau nggak salah ya. Tapi berkaitan dengan hal-hal toksik yang sering kali kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini kenapa sih kita bahas lagi? Karena ternyata berkaitan dengan hal toksik ini memang tidak ada habis-habisnya. Karena banyak sekali hal yang toksik di sekitar kita. Oke, jadi ini ceritanya sebenarnya gini ya. Karena kita melihat hal-hal toksik ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan itu tuh benar-benar sangat mengganggu. Kenapa? Karena hal-hal toksik ini selain menghancurkan si toxic person ini ya, yang si orang ini sendiri, masalahnya si orang yang sama ini juga bisa membawa toksik itu ke orang lain. Jadi menular gitu menular, ya. Toksiknya itu menular. Jadi, ya memang gitu lah, racun pasti akan menyebar kan gitu kan. Racun pasti akan menular. Dan kalau kita tidak memiliki satu kemampuan khusus untuk menawarkan racun tersebut ya matilah gitu ya. Nah, berbicara mengenai toksik, kali ini kita akan membahas secara umum dulu ya, mengenai toxic environment. Jadi kalau bicara mengenai toxic environment itu bukan bicara tentang misalnya orang membuang sampah sembarangan gitu ya, kemudian lingkungannya tercemar, bukan seperti itu. Tapi ini berkaitan mengenai lingkup pergaulan kita, di mana kita mungkin sering hangout bareng, duduk bareng, ngobrol bareng, tapi kemudian di dalam komunitas di mana kita bergabung ini ternyata ada hal-hal toksik. Bentar, aku mau batuk ya. Toksik juga itu ya. Toksik, ya. Itu bahaya untuk suara ini. Oh ya? Iya. Okay. Karena nanti oke lah. Tapi hal-hal yang semacam ini tidak bisa, maksudnya kita tidak bisa 100% menghindari hal-hal yang toksik. Karena mau nggak mau, namanya kita masih hidup di dunia ini pasti akan terpapar dengan hal-hal semacam itu. Cuman perbedaannya adalah bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Sama seperti misalnya kita dalam, ini bukan bicara tentang pergaulan ya, kalau kita masuk di daerah yang memang beracun gitu kan ya, pasti kita masuk itu dengan persiapan gitu loh. Kita tidak asal aja. Kita ingat kan, di dalam masa pandemi, kita bisa katakan semua orang itu dalam tanda kutip itu ada racunnya. Potensi kan, racunnya ada, berpotensi untuk ke sana. Makanya disarankan setiap kali keluar melakukan aktivitas, bertemu dengan orang, kalau bisa kita social distancing dan juga menggunakan masker kan gitu kan. Sering mencuci tangan, mana tahu kalau kita terkontaminasi, kita hentikan sampai di situ supaya tidak menulari orang lain. Betul. Nah, jadi sebenarnya kita nggak bisa yang namanya 100% menghindari tempat, oh yang ini toksik aku nggak bisa ke sana. Nggak mungkin gitu loh. Karena ya kita hidup ya harus seperti ini gitu. Kita nggak bisa kemudian kita ketemu sama katakanlah orang-orang yang toksik itu kemudian wah kamu toksik, ya itu malah kita jadi toksik juga gitu. Nah, jadi yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya kan gitu. Nah, berbicara mengenai toxic environment ini adalah hal-hal yang sangat relatif ya, hal-hal yang sangat relatif. Kenapa? Karena sesuatu yang toksik bagi kita belum tentu itu toksik bagi orang lain. Jadi ini tergantung bagaimana cara kita menilai. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ada hal-hal normatif yang sudah menjadi standar bahwa sebenarnya tidak boleh kita lakukan atau tidak boleh kita lanjutkan terus-menerus. Contoh misalnya ya, hal-hal yang berkaitan dalam pergaulan sehari-hari. Misalnya kalau kita sering hangout dengan orang-orang yang suka gosip. Ya, gosipnya ini kan bermacam-macam. Ada yang sekedar sharing, kamu tahu nggak sih
Kalau sekarang dia itu misalnya pindah ke kota lain atau mungkin sekarang dia punya pekerjaan yang baru dan sebagainya. Kesehatannya kan kita ngobrol. Tapi kemudian dari obrolan ini mulai masuk kepada hal-hal yang mulai menjurus ke hal-hal seperti menjelek-jelekan itu tadi. Kamu tahu nggak sih sebenarnya kenapa dia pindah? Karena sebenarnya ternyata ada begini. Nah, tapi kalau nggak gitu jadi ngobrolnya jadi nggak asik, nggak seru. Ya, kan memang gitu harus kan? ada hal-hal yang kesannya itu perlu dikupas tuntas, hal-hal tersembunyi yang harus diungkapkan supaya obrolan itu menjadi semakin menarik. Nah, sadar nggak sadar, waktu kita mulai ikut berpartisipasi di dalam kegiatan bercerita seperti itu, sebenarnya kita sedang membangun yang namanya toxic environment. Kenapa? Pertama, kita itu sepertinya jadi orang yang paling sok tahu tentang kehidupan orang lain. Yang kedua, ya, kalau misalnya ini kita nih sebagai orang yang memulai percakapan tadi ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita adalah salah satu orang yang hadir atau ada di dalam komunitas itu. Kemudian kita hanya diam. Mungkin kita, aduh, kalau misalnya aku tidak ikutan nimbrung, jangan-jangan dibilang jaim, jangan-jangan dibilang sok suci. Kayaknya harus nambahin dikit supaya kelihatan kompak. Oh iya, bener. Waktu itu soalnya aku lihat dia begini. Nah, mulai nambah-nambah sedikit itu, kesannya kita berpartisipasi aktif. Tapi sebenarnya kita itu lagi makin mengembangkan toxic environment itu. Nah, ini baru namanya bicara juga mengenai gosip ngobrol kan. loh. Gosip itu kalau makin digosok makin sip katanya kan. Jadi harus makin pembicaraannya itu semakin berapi-api, makin semangat gitu. Tapi sebenarnya itu bukan hal yang baik untuk dilakukan. Dan kamu tahu nggak sih, gara-gara hal seperti itu, orang yang sebenarnya nggak pernah memikirkan hal negatif itu gara-gara di-trigger atau distimulasi dengan omongan-omongan yang negatif, dia mulai mikir dan mulai mencari kecocok-cocokan. Oh iya ya, kayaknya memang pernah aku lihat dia begini, dia begitu, kayaknya aku pernah dengar. Kemudian kita mulai mencari kecocok-cocokan untuk mengkonfirmasi apa yang sedang dibicarakan itu. Dan akhirnya ya, di dalam komunitas itu yang sebenarnya mungkin awalnya itu sekedar membina keakraban, sekedar pengen ngumpul bareng, kemudian terbentuklah satu budaya yang toksik itu tadi. Kalau ngerumpi, asal ada aja satu topik yang diangkat, lari-larinya ke hal-hal yang seperti itu. Nah, itu berbicara mengenai hangout loh, duduk bareng loh. Sebenarnya berbicara mengenai toxic environment ini juga luas. Di mana saja sebenarnya kalau kita mau jujur lah ya. Kalau bicara toxic environment itu bisa kita temukan di mana saja. Baik kita hangout atau bahkan di dalam hal-hal yang kelihatannya positif, kelihatannya bagus misalnya di dalam persekutuan gitu kan. Ya kan? Di dalam gereja gitu. Bisa ada environment yang memang toksik seperti itu. Memang ada gitu. Cuman adalah sekali lagi tadi kan, bagaimana cara kita menyikapi. Dan memang yang toksik bagi orang yang satu orang, mungkin dia itu tidak toksik bagi orang lain. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi disinilah karena namanya hal-hal toksik ini adalah sesuatu yang relatif dan kita tidak punya standar, alangkah baiknya kalau kita punya satu standar yang kita sepakati bersama. Nah, standarnya apa itu? Firman Tuhan. Yes. Ya, jadi saat kita itu mempunyai penilaian yang berbeda-beda tentang sesuatu dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang relatif, kemudian kita mulai berkompromi karena kita merasa bahwa sebenarnya kan nggak apa-apa, sebenarnya kan ini nggak bahaya-bahaya banget. Saat kita mulai berkompromi, maka sesungguhnya kita itu tidak sedang melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Karena sebenarnya kita sebagai orang-orang percaya, kita mempunyai satu standar yaitu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, jadi waktu kita punya satu standar yang jelas, maka tidak ada alasan bagi kita untuk berkompromi dengan hal-hal itu tadi. Harusnya seperti itu ya kan? Dan ini dimanapun kita berada loh. Iyalah. Bukan hanya di dalam satu situasi tertentu. Betul. Memang kita harus punya standarnya firman Tuhan, dan kalau bicara tentang firman Tuhan, kalau kita percaya gitu kan, kita jadi orang percaya, artinya kan kita benar-benar menempatkan Tuhan itu ya sebagai Tuhan kan gitu kan. Artinya kenapa aku begitu bersemangat tadi mengatakan bahwa dan ini berlaku di mana saja? Karena begini, kadang-kadang anak Tuhan sendiri itu membuat batasan-batasan. Mengkotak-kotakkan juga ya. Kalau aku lagi kumpul dengan sesama anak Tuhan, maka aku bolehlah pakai firman Tuhan sebagai standar. Tapi misalnya kalau aku lagi ngumpul sama yang lain, ya nggak usah lah, ya boleh lah kita sedikit-sedikit nimbrung gitu. Nah, akhirnya kita sendiri yang menurunkan standar kehidupan kita. Nah, itulah kenapa aku tadi
pengen banget gitu loh untuk menegaskan bahwa sebenarnya standar anak Tuhan itu berlaku dimanapun dia berada. Karena kita bukan sedang menentukan standar dunia ini, tapi bagaimana kita bersikap di dalam dunia ini. Artinya kehidupan kita, cara kita bersikap, cara kita berkata-kata bukan ditentukan di mana kita berada, tapi tentang siapa kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa panggilan kita itu adalah menjadi terang dan menjadi garam. Artinya dimanapun kita berada harusnya kita yang memberikan pengaruh yang baik. Kalau kita adalah terang, artinya waktu kita ada di tempat gelap maka kita bisa menerangi yang ada di sekitar kita. Saat kita menjadi garam, artinya di saat ada suasana yang hambar, rasanya nggak asin, nggak enak, kita ada di sana untuk membuat rasanya itu lebih nikmat gitu loh. Jadi nggak terlepas, maksudnya gini, kita nggak jadi bunglon gitu. Jadi kita identitasnya jelas, kita adalah anak-anak Allah, kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi terang, menjadi garam dimanapun kita berada. Artinya dimanapun, dengan orang percaya, dengan orang yang setengah percaya, dengan orang yang belum percaya, dengan orang yang membenci kita pun, kita tetap sama gitu. Dan ini bukan berarti kita menentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang mengatakan bahwa saat aku bersama dengan orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Saat aku dengan orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Ini bukan berbicara mengenai kita mengikuti mereka. Tapi bagaimana cara kita meresponi dan kita bisa berinteraksi dengan mereka tanpa menurunkan nilai atau value kita sendiri sebagai orang-orang percaya. Menjadi orang Yahudi atau menjadi seperti orang Yunani bukan dalam hal dosa. Gitu. Bukan dalam hal yang negatif. Nah, kita bisa menghargai mereka, bisa menghormati mereka. Bahkan dalam cara kita berinteraksi dengan mereka itu, saat kita bisa memahami mereka, kita tahu cara menempatkan diri, disitulah jalan bagaimana kita untuk menjadi berkat dan menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya mereka itu bisa mengetahui tentang bagaimana kasih Allah bagi dunia ini, apa yang Kristus sudah lakukan. Maksudnya itu seperti itu. Cuman seringkali kita memakai ayat-ayat tertentu untuk mentolerir, membenarkan apa yang kita pikir benar menurut kita. Terus kita ngikuti yang hal-hal yang semacam yang dilakukan oleh dunia yang seperti itu tadi. Kayak kamu bicara tadi soal hangout, kemudian gosip kan. Orang Kristen juga ada cara gosipnya. Gosipnya kudus, rohani. Ngomongnya itu adalah untuk supaya kita berdoa gitu. Yuk kita doakan dia. Dia itu sekarang itu lagi begini. Nggak usah cerita sama siapa-siapa ya. Ini untuk kita tahu, antara kita saja. Kita keep sampai di sini kita keep sampai di sini, kita doakan ya dia ya. Tapi sebenarnya yang gosip juga gitu. Cuman dibalut dengan kata-kata rohani. Nah, makanya kita harus tahu siapakah diri kita tahu standar kita. Kalau kita tahu identitas kita siapa di dalam Kristus dan kemudian kita benar-benar menjalaninya dimanapun kita berada, nah itu harusnya bisa menjadi satu benteng yang kuat bagi kita. Supaya kita tidak terpengaruh, malah kita memberikan pengaruh yang positif, yang baik. Kita bisa bersinar, kita bisa menggarami mereka. Nah harusnya seperti itu, cuman permasalahannya adalah yang dilakukan orang-orang yang percaya, banyak dari mereka itu kemudian menempatkan dirinya itu berbeda gitu, kayak takut untuk menyatakan kepercayaannya, takut untuk menyatakan imannya, takut kalau misalnya aku sekarang tidak di dalam golongannya orang percaya, aku sedang ada di tempat yang lain, kalau aku nggak menjadi seperti mereka, nggak bisa diterima. Jadi seperti itu, dalam segala hal harusnya kita tetap sesuai dengan identitas kita. Kalau nggak begitu, jadi aneh. Di tempat ini kita seperti ini, tempat ini kita seperti ini, kemudian saat mereka bergabung semuanya, kita bingung mau ngapain, mau ikut sini atau mau ikut sana gitu loh. Aku jadi teringat sekitar awal-awal pandemi ya. Awal-awal pandemi aku tuh pernah nerjemahin satu video, bukan ya nerjemahin ya, buat subtitle gitu. Salah seorang pembesar di satu negara di belahan dunia yang bersebelahan dengan kita. Ini bukan gosip kan? Bukan gosip, beneran. Tapi gini, bukan berbicara mengenai orangnya. Tapi waktu itu dia berbicara mengenai bagaimana sih kita sebagai orang Kristen dalam dunia kerja. Mungkin agak sedikit melenceng ya. Nanti karena kita akan bahas mengenai toxic environment secara khususnya nanti di minggu-minggu depan. Jadi kita masih bahas mengenai waktu kalau kita hangout. Jadi ini berseri ini ceritanya, langsung berseri. Ya, ingat ya, berseri. Oleh karena itu jangan lupakan, tetap diingat, dicatat, kalau perlu untuk dimasukkan di dalam jadwal, pasang alarm setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat.
ada do share, Daniel and Olivia sharing. Ya. Oke? Ingat, kasih tahu sama teman-teman juga bahwa ini pembicaraan ini seru dan berseri. Nah, kembali lagi ya. Ya. Nah, jadi si orang ini tuh dia bicara mengenai bagaimana sih kita orang Kristen itu sebenarnya bersikap waktu kita itu di dalam dunia kerja. Banyak orang mengatakan karena di tempat kerja itu kan orang-orangnya heterogen, ya bermacam-macam seperti itu. Nah, jadi banyak orang Kristen itu yang takut menyatakan jati dirinya. Jadi mereka tuh punya istilah seperti ini. I put my faith on the door mat atau in the front door, something like that. Nah, jadi seperti aku pokoknya waktu mau masuk ke ruangan ke kantor, itu imannya ditinggal dulu lah. Di luar, gitu. Man, kamu tinggal sini dulu ya man, gitu. Jadi imannya itu ditinggalkan di depan pintu sebelum dia masuk ke dalam lingkungan kerja atau ke kantornya. Jadi itu seperti merupakan satu hal yang aneh gitu loh. Loh, sebenarnya kamu ini jadi orang Kristen ini waktu kapan gitu kan? Apakah kita yang jadi orang Kristen saat kita di tengah-tengah keluarga kita sendiri? Apakah kita yang jadi orang Kristen saat kita ada di gereja, di tempat persekutuan kita dengan sesama kita? Loh, bukannya firman Tuhan itu meminta kita seperti yang tadi kamu bilang bahwa kita itu justru menjadi garam dan terang itu di luar sana. Di tengah orang-orang yang justru nggak mengenal tentang Kristus, disitulah kita tuh perlu menjadi saksi gitu loh. Nah, kalau sampai kita itu justru bersikap seperti meninggalkan imanku di ambang pintu, lalu di mana fungsinya? Di mana kita tuh bisa bercahaya? Di mana kita bisa menjadi garam? Begitu. Jadi kan nggak berfungsi. Karena dari sikap-sikap seperti itulah meninggalkan iman atau identitasku di pintu. Akhirnya kita mulai mentolerir. Karena itu tadi kita mulai mengkotak-kotakan di mana kita berada. Mulai tolerir, lalu kemudian kompromi. Dan kita pun menjadi bagian dari hal-hal seperti itu. Nah, dan akhirnya lama-kelamaan waktu kita terus membiasakan diri kita dalam pola seperti itu, tanpa sadar kita menjadi seperti itu dan melupakan identitas kita yang sebenarnya di dalam Kristus. Nah, hari ini kan kita baru bicara mengenai hal yang hangout, hal-hal non formal yang kita lakukan sehari-hari. Nah, nggak bisa dong kalau kita hanya bilang bahwa nggak boleh hangout. Nggak boleh ya. Tapi mungkin ada bagusnya juga kalau kita itu membagikan hal-hal yang aplikatif lah. Ya. Jadi karena kan kadang-kadang ada orang-orang yang misalnya gini, oke, aku nggak boleh hangout nih di dalam kelompok yang toksik itu tadi. Tapi kalau mau langsung cabut, nggak enak juga. Nanti dibilang sombong, nggak mau bergaul, sok suci dan sebagainya. Kalau udah kayak gitu, gimana aku punya kesempatan untuk bersaksi sama mereka? Kan kadang-kadang ada begitu juga. ya kan? Coba gini, coba teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini kan bisa tulis komentarnya ya kan. Bagaimana kalau teman-teman yang berada dalam posisi yang seperti itu kan? Kita harus bersinar, kita harus menjadi garam, tapi gimana caranya gitu loh. Dalam kondisi yang seperti itu aku nggak mau terlibat di sini, tapi mau keluar gimana caranya? Bisa tulis lah di komentar kan, supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Seperti apa? Karena kan kadang-kadang tuh kita mau ninggalin misalnya lagi duduk bareng nih, lagi ngopi bareng gitu kan. Kemudian kok rasanya arah pembicaraannya ini mulai nggak enak, mulai nggak bagus, kayaknya tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Tapi kalau mau langsung cabut, kok kayaknya nggak enak gitu kan. Nanti besok-besok mereka nggak mau berteman lagi sama aku. Tapi kalaupun aku mau menghentikan ini, gimana caranya gitu kan, supaya tidak terlihat seperti aku ini orangnya ekstrim. Nah itu kan hal-hal yang membuat kita tuh kadang-kadang salah tingkah di dalam pergaulan seperti itu. Jadi kalau menurut kamu gimana? Kalau aku ya, kalau aku sejauh ini yang pernah aku praktekkan, karena ya somehow aku tuh sering kali berada di tengah, mau bilang geng ya bukan ya, tapi maksudnya aku tuh selalu punya grup teman-teman hangout bareng tuh, di mana aku sendiri satu-satunya orang Kristen. Sering seperti itu, sering banget seperti itu. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang sepertinya mulai membahas ke hal-hal yang sebenarnya nggak sesuai dengan firman Tuhan, biasanya pertama tuh kita tergantung dulu topik bahasannya apa. Kalau hanya mengenai isu-isu global, isu-isu yang misalnya hal-hal yang umum dan sebagainya, ya udah kita langsung ganti topik pembicaraan aja. Tinggal ganti topik pembicaraan aja. Misalnya contoh nih, biasanya kan itu kan terjadi dalam kumpulan emak-emak rumpi kayak gitu ya. Aku nggak masuk di bagian itu karena aku bukan emak-emak. Nah, misalnya lagi mulai ngomongin sesuatu yang kayaknya aduh ini nggak pas dengan firman Tuhan. Ya udah, kita langsung aja bicarakan misalnya contoh mengenai pendidikan anak gitu kan.
bisa tanya-tanya, gimana anak kamu sekarang, pelajarannya gimana, lagi belajar apa gitu kan, punya nggak sumber-sumber yang aku bisa pakai. Nah itu tuh bisa jadi pengalih topik gitu loh, pengalih topik untuk supaya kita tidak lagi membicarakan hal-hal yang nggak baik itu tadi. Nah kalau misalnya kita sudah mulai membahas orang tertentu ya, orang tertentu, misalnya aku lagi ngobrol nih sama ngobrolin kamu ya. Siapa nih? Ngobrolin aku? Nah, mulai ngobrolin misalnya ada si A yang kita tuh sama-sama kenal. Kemudian lama-lama obrolan kita tuh kok mulai mengarah ke kita lagi gosipin dia ya. Gimana sih hal-hal seperti itu? Nah, aku temukan bahwa biasanya kalau kita punya common enemy, kita itu jadinya kompak. Jadi vlog together jadinya kan. Wah, kita punya musuh yang sama ini gitu kan. Misalnya aku pernah bersinggungan dengan orang itu. Kemudian aku cerita, ternyata ada juga yang punya pengalaman seperti itu. Biasanya itu kompak. Jadi kalau kita punya musuh yang sama, kita tuh jadi kompak biasanya. Tapi setelah nggak ada lagi musuh bersama, kita maka bermusuhan. Antara kita bermusuhan atau tidak seerat, tidak seakrab lagi waktu kita punya musuh bersama. Dan aku sudah temukan ini berkali-kali. Bukan hanya di dalam golongan emak-emak rumpi, tapi bahkan di dalam komunitas orang Kristen pun seperti itu. Ya. Waktu ada common enemy bisa bersatu banget. Dan common enemy-nya ini bukan devil ya, bukan setan, bukan iblis gitu. Kadang-kadang sesama kita. Ya, orang-orang yang akrab yang seharusnya itu kita tuh saling mensupport satu dengan yang lain, tapi gara-gara hal-hal remeh yang akhirnya membuat kita tuh ada clash, ada perbedaan gitu ya. Itu tuh udah kayak jadi common enemy, jadi musuh bersama yang membuat akhirnya kita mulai timbul gap-gap seperti itu. Nah, bagaimana sih menyikapi seperti ini? Ya, kalau aku sih secara jujur ya masih bergumul juga, karena kadang-kadang tuh memang kita bisa gampang banget ke trigger. Ya, saat kita punya common enemy. Ya, karena hal itu yang menyakitkan kita juga. Ya, kan? Jadi kan kita seperti I feel you gitu. Aku bisa merasakan yang kamu rasakan karena aku juga dulu pernah digituin sama orang yang sama juga. Nah, jadi dalam pengalaman seperti itu ya, bagi pengalaman aku sendiri, seringkali waktu sudah mulai mengarah ke seperti itu, Roh Kudus tuh bisa bicara sama kita bahwa stop. Jangan bicara lagi. Ya. Nah, kalau sudah berbicara mengenai common enemy, dan biasanya itu terjadi dalam lingkup yang lebih kecil, karena kita tuh mengenal lingkaran yang sama, kita jangan takut untuk bilang, udahlah stop, gak usah ngomongin itu lagi. Langsung aja. Karena pembicaraan seperti itu tuh biasanya terjadi di antara teman-teman yang akrab. Misalnya, aku punya teman akrab ya, ada kamu, ada si A, ada si B. Kita ngomonginnya si C misalnya gitu kan. Kayak begitu. Nah, kemudian waktu kita udah mulai ngomong kayak begitu, langsung aja. Udah yuk, stop yuk, nggak usah ngomongin itu lagi. Gitu lah. Jangan takut untuk ngomongan seperti itu. Jadi bagaimana kita menyikapi case by case itu, Roh Kudus tuh selalu ada untuk menuntun kita, untuk bagaimana bersikap di tengah situasi yang seperti itu. Tinggal kita mau mengikuti atau tidak apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kan. Kadang-kadang sudah bicara, tapi masih asik nih, masih panas nih, lagi seru-serunya nih, lagi dibahas. Gitu. Ya, jadi sebenarnya kan, kalau menurut aku kan, hal-hal semacam ini itu tidak bisa diformulakan. Kalau model seperti ini harus begini, model begini harus begini, nggak bisa seperti itu. Tetapi tergantung kepada tuntunan dari Roh Kudus satu, yang kedua adalah kemauan kita untuk menuruti, untuk taat gitu kan. Dan pengetahuan kita juga, pengertian kita, pewahyuan yang kita miliki tentang identitas kita di dalam Kristus seperti apa. Dan itu yang akan menentukan bagaimana kita bersikap. Ya memang kadang-kadang ya bisa kebawa juga gitu loh, namanya juga manusia kan. Cuman ya, ini dari kembali lagi ke pengalaman aku ya. Semakin kita tahu identitas kita di dalam Kristus, semakin kita mau taat sama Roh Kudus. Sebenarnya itu Roh Kudus tuh ngingatin itu cepet banget gitu loh. Ya, untuk kita tuh balik lagi, untuk kita tuh normal lagi dalam tanda kutip ya. Itu tuh cepet banget. Dibanding dengan misalnya kita nggak pernah sadar tentang diri kita siapa di dalam Kristus, kita nggak mau peduli dengan tuntunan Roh Kudus, kayaknya lama banget gitu baru tahu bahwa ini salah ya, atau bahkan nggak sadar sama sekali. Tapi semakin kita kenal diri kita di dalam Kristus, semakin kita taat sama Roh Kudus, itu sesuatu yang aku pikir ya itu latih ya, karena ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi masing-masing waktu ada orang terjadi masalah, untuk sadar untuk bahwa itu stop, itu tuh cepet banget durasinya, nggak akan berlama-lama. Nah, waktu kita udah tahu nih Roh Kudus udah bilang stop, jangan lanjutkan lagi, ini nggak baik, ini bukan kamu yang sebenarnya. Kita itu langsung punya apa ya namanya ya, bisa memutuskan untuk ya aku stop.
Atau kita yaitu melawan tadi, ini lagi memang asik harus ini, dibahas harus dibahas, secara lagi tuntas. Mereka belum tahu hal-hal lain yang aku Tapi tahu. kan gini kan, tergantung lah ya, tergantung kalau memang ada permasalahan yang memang harus diselesaikan ya harus diselesaikan gitu loh. Jangan kemudian supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak baik, supaya nggak terjadi pertengkaran dan lain sebagainya. Kalau memang harus diselesaikan ya diselesaikan. Dan saya yakin juga Roh Kudus juga mau hal itu terjadi juga gitu. Ingat, kehidupan kita adalah bicara tentang hubungan antara kita dengan Tuhan, hubungan antara kita dengan Roh Kudus, hubungan antara kita dengan sesama. Jadi ini bukan sesuatu hal yang perlu untuk diformulakan. Ya. Kalau kasusnya begini harus begini, kasusnya begitu harus begitu, nggak bisa yang seperti itu. Dan apa yang aku lakukan belum tentu itu juga berhasil buat apa yang teman-teman Betul. rasakan. Karena lingkaran pergaulan kita juga berbeda, permasalahannya case yang kita hadapi juga berbeda, ya gitu kan. Ya. Iya. Jadi intinya itu kembali lagi gitu loh mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana tuntunan Roh Kudus bagi kita di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam bergaul, dan bagaimana saat kita bisa say no kepada toxic environment itu tadi. Karena kan ada firman Tuhan mengatakan supaya kita itu jangan sesat. Jangan kita berpikir suatu hal mengatakan bahwa aku itu bisa lah, aku itu mampu lah dengan kekuatanku untuk menolak ini semuanya. Nggak bisa loh kadang-kadang. Ada saat-saatnya di mana kita itu perlu untuk menyadari bahwa diri kita itu sebenarnya ada kelemahan juga. Dan juga dari situ kita harus sadar ada bahaya kita bisa sesat. Sehingga kita berpikir bahwa kita mampu untuk menghadapi itu semuanya. Makanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak masuk di dalam pergaulan yang buruk. Karena pergaulan yang buruk itu akan merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi jangan berpikir bahwa wah aku kuat, aku bisa. Gitu. Nanti aku bisa filter semua itu. Nanti aku yang justru akan memenangkan mereka. Belum tentu. Jangan-jangan kita yang ketarik. Itu. Dan seringkali mungkin kita yang malah ketarik gitu. Dan kalau pada saat sampai tahapan itu di mana Roh Kudus mengatakan bahwa kamu tidak boleh ada di sini lagi, kamu harus keluar dari sana, keluar dari pergaulan yang seperti itu, ikuti. Gitu. Ikuti apapun resikonya. Apapun resikonya. Kalau Roh Kudus yang sudah bicara, ini bicara tentang hubungan ya. Jadi kalau kita tahu bahwa Roh Kudus mengatakan, ini bukan di sini tempatmu. Karena kalau kamu terus di sini, kamu akan menjadi sesat. Ya, kamu tidak akan bersinar di sana. Kamu tidak akan menjadi garam di sana. Makanya keluar gitu loh. Di dalam kasus-kasus yang lain, rasanya kita udah nggak kuat lagi, tapi ada tuntunan yang mengatakan tunggu, kamu tetap di sini, karena kamu ada di sini dengan satu tujuan, di mana Tuhan mau pakai engkau untuk menjadi berkat. Taatlah dengan itu, sekalipun rasanya udah mau give up, aku nggak bisa lagi gitu kan. Nah, jadi kembali lagi hubungan ya. Setiap case itu berbeda dan tuntunan dari Roh Kudus itu yang paling tepat untuk kita ikuti. Nah, bagaimana? Sekalipun kadang-kadang kita itu sudah merasa bahwa kita udah punya banyak pengalaman untuk memutuskan kasus-kasus serupa, tapi percayalah setiap kasus itu berbeda dan hanya Tuhan yang tahu tindakan paling tepat apa yang harus kita lakukan. Kita nggak bisa selalu mengandalkan pengalaman kita. Kita itu nggak bisa mengandalkan kesuksesan yang pernah terjadi di masa lalu. Kita juga tidak bisa mengandalkan bahwa dulu aku pernah gagal seperti ini, maka nantinya aku nggak bisa seperti itu lagi. Nggak bisa ngomong seperti itu juga. Kehidupan kita adalah kehidupan yang dinamis, bukan robot. Kita itu bukan robot, ya kan? Kita juga bukan pohon. Saya beberapa hari lalu bicara dengan seorang teman kan mengatakan dia sudah nggak bisa lagi lah di tempat ini. Tapi kita kan harus tertanam, kita harus. Aku bilang sama dia, kamu itu bukan pohon gitu loh. Ya kan, kita itu bukan pohon. Kalau pohon memang betul harus tertanam kemudian berakar kan gitu kan. Kalau baru ditanam kemudian dicabut ditanam tempat lain ya dia mati, tapi kita bukan pohon. Berarti ilustrasi itu tergantung kasus juga. Tergantung kasus juga. Nggak bisa diterapkan dalam makanya segala sesuatu itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Pintar-pintarlah membaca syarat dan ketentuan berlaku yang kadang-kadang ditulis kecil itu. Nah, dari mana kita bisa mengetahui syarat dan ketentuan berlaku yang tidak ditulis itu, yang mungkin tulisannya sangat kecil sampai kita nggak bisa baca itu? Kalau kita tidak mengetahui standarnya, kalau kita tidak mengetahui bahwa kita punya hubungan yang begitu erat dengan Tuhan sendiri yang menuntun langkah kita, dan bagaimana kita bisa tahu tuntunan dari Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman-Nya? Kalau kita tidak mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga waktu ada suara datang ke dalam hati kita, muncul misalnya Roh Kudus lagi bicara nih sama kita, gara-gara kita tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita nggak familiar dengan suaranya, sehingga kita mulai bertanya-tanya, ini suara benar dari Roh Kudus, dari diriku sendiri, atau bahkan ini suaranya iblis, kan gitu kan? Tapi kalau kita
sudah sering kali membaca firman Tuhan, kita familiar dengan perkataan Dia, kita tahu bagaimana sifat Allah, kita tahu bagaimana Dia sangat mengasihi kita, itu akan menentukan bagaimana kita mengatakan, oh iya, kalau yang seperti ini ini adalah suara dari Tuhan, bukan suara manusia, bukan suaraku sendiri, bukan suara iblis. Karena suara Tuhan itu pasti terkonfirmasi dengan firman Tuhan. Ya, itu, dan kita pasti akan tahu, karena kita pasti akan mengenal Dia semakin kita tahu ini firman-Nya yang seperti apa. Sama seperti gini kan, kalau misalnya di rumah gitu kan, di rumah saya itu bisa sampai tahu siapa yang lagi berjalan gitu kan dengan suaranya gitu kan. Kalau suaranya itu pasti si Kokoa yang lagi jalan gitu kan. Dan dia, ingat, saya tidak mengatakan bahwa kita itu seperti anjing ya. Tapi kalau kita lihat, kalau saudara teman-teman punya peliharaan, punya anjing kan. Anjing itu mengenal suara kita. Karena dia selalu mendengarkan apa yang kita katakan, ya kan? Dia sensitif, baru kita ngomong sesuatu nggak usah ngomong lah. Gitu aja mengerti gitu loh, tahu gitu. Sama dengan hal itu, sekalipun kita ini bukan anjing, saudara. Kita ini manusia gitu kan. Tapi semakin kita mendengar, semakin kita membaca dari firman Tuhan, semakin kita tahu isi hati Tuhan seperti apa, kita tuh jadi sensitif, kita jadi peka akan suara Tuhan. Sehingga waktu Roh Kudus berkata, ini pergaulan yang seperti ini tidak baik, keluar dari sini. Nah, gitu. Kita bisa tahu. Atau, kamu tetap harus bertahan di sana. Sekalipun ini berat, sekalipun ini susah, sekalipun itu kelihatannya toksik, tapi dengan keberadaanmu di sana, kamu bisa mengubah yang toksik itu. Begitu. Oke, nah jadi kita sudah membahas nih pada hari ini berkaitan dengan toxic environment dalam hal-hal yang kita alami sehari-hari. Nah, minggu depan kita akan bicara tentang toxic environment di dalam hal-hal yang lebih spesifik lagi. Oleh karena itu buat teman-teman semuanya, mungkin di dalam seminggu ini boleh kontak ke nomor DoShare. Misalnya punya usulan, yuk bahas mengenai hal-hal toksik di dunia kerja. Mungkin. Atau mungkin berbicara mengenai toksik di dalam keluarga, atau mungkin toksik di dalam hal yang apa, boleh dikasih ya usulan tentang topik supaya kita bisa mengulas tuntas. Ya nggak tuntas-tuntas banget sih kan, tetap kompleks ya, tapi mungkin kita bisa melihat hal apa saja yang bisa kita pelajari di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Dan ingat, sorotannya bukan mengenai toksik, tapi bagaimana kita bisa menjadi terang di dalam lingkungan yang toksik tersebut sesuai dengan standar firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan DoShare pada malam hari ini, saat tayangan berlangsung, jangan lupa untuk langsung di-sharekan. Kalaupun memang telat, setelah tayangan ini selesai pun masih bisa di-sharekan ke semua teman-teman kita, anggota keluarga yang lain, supaya mereka juga boleh diberkati. Dan please, jangan menggunakan siaran ini untuk nyindir orang lain. Kan bisa tuh yang kayak begitu ya. Ini bahas nih mengenai toxic environment. Dia tuh butuh yang kayak begini nih. Jadi kadang-kadang kita tuh bisa memakai konten-konten untuk menghakimi orang lain. Jangan kayak gitu ya. Kita ambil buat diri kita dulu. Tapi sekalipun mau seperti itu pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Jadi langsung nyindir apa-apa juga. Ya karena kan yang kita bicarakan itu kan bukan bicara tentang nyindir, tapi ini adalah muatan ada firman Tuhannya di sana. Ya tapi maksudnya fokusnya tuh jangan kita sepertinya tidak melihat bahwa aku sendiri juga butuh untuk evaluasi. Tapi kita begitu mendengar sesuatu langsung lihatnya tuh poin ke orang lain gitu lah. Ya, itu kecenderungan manusia yang sering kali terjadi. Ya memang seperti itu. Dia lebih butuh ini daripada aku, padahal aku sangat butuh juga. Gitu ya. Nah, jadi cara kita bereaksi atau cara kita menerima satu konten itu biarlah kita sendiri juga diberkati dan itu juga menjadi berkat buat orang lain. Oke. Jadi sampai jumpa di acara DoShare pada hari Selasa depan. Jangan lupa jam 8 malam waktu Indonesia Barat, dan kita masih nunggu buat teman-teman untuk memberikan usul saran berkaitan dengan topik yang akan kita bahas pada serial toksik berikutnya di hari Selasa depan. Untuk semua yang sudah mengikuti pada malam hari ini, thank you banget sudah berpartisipasi, dan jangan lupa untuk di-share pada akhir acara nanti. Dan yang tadi mungkin nontonnya telat, bisa di-drag kembali ya ke depan supaya bisa ditonton dari awal. Yes, kami pamit duluan pada malam hari ini, kita berjumpa kembali dan Tuhan Yesus memberkati.